Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wonten kesanipun para jamaah, para bapak ibu sedherek-sedherek rahimakumullah. Monggo sepindah kita sarangan tansah puji syukur wonten kesabaran Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kali-kali salat salam ditansah kunjuk wonten kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwakilipun para sahabatipun mugi lumampah parintos sedaya kula panjenengan sekeluargi anak buruk kita langkung-langkung yang sebuah kita wonten ing yaumil qiyamah mugi saged pikantuk syafaatul uzma amin ya rabbal alamin. Monggo para jamaah sedaya kita rasaken kajian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Menika tasih rasaken materi ingkang kala wingi inggih menika surat Yunus ayat yang ke-89 sampai 97. 4 ayat yang pertama telah disampaikan, intisarinya ada 3 yang telah disampaikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doanya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua, Nabi Musa bertemu untuk melawan kekejaman Firaun di Laut Merah. Yang ketiga, ternyata Firaun di dalam pertempuran itu mengalami kekalahan dan Nabi Musa bersama Nabi Harun dan pengikutnya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pada saat Firaun ini menjelang ajalnya, Firaun menyampaikan bahwasanya dia juga percaya kepada Tuhannya Bani Israel, percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan la ilaha illa alladzi amana bi Bani Israel wa ana minal muslimin. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali apa yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan saya tergolong orang-orang yang berserah diri. Ini pernyataan Firaun menjelang ajalnya. Saking pisan ini saged dipun mboten hikmah. Yang pertama, kalau sifat-sifat Firaun, jangan sampai kita melakukan kezaliman dengan apapun kelebihan-kelebihan yang kita miliki, baik harta benda, kekuasaan, ataupun yang lain. Kemudian kalau kita merujuk pada sejarahnya Nabi Musa alaihissalam, diperintahkan bagi kita untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang tertindas, dan itu butuh kesabaran. Ini yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Perlu bersabar dan kita harus peduli kepada sesama untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah dihadapinya. Kita bersyukur. Monggo kita laksanakan ini dengan sampul dumugi tema yang ke-4. Ini sampul Jadi intisarinya Firaun itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku menjadi orang Israel.
Islam orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Islam ini sadaripun dibetulkan Nabi Muhammad sampun dipun kenal agama-agama yang bersandar kepada Allah disebut agama Islam, termasuk agama Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim juga menyatakan beliau pun bersandar pada Allah dan menyatakan diri Muslim, ya, orang yang berserah diri kepada Allah. Tapi kepercayaan yang sudah menjelang akhir ini tidak diperhitungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ditegur kenapa dahulu ya telah disampaikan ajaran-ajaran kebenaran dan kau tidak mengikutinya, malah ditegur. Jadi sebaiknya ya ajaran yang benar seperti itu diikuti sejak awal sehingga mampu membimbing untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oke, kita laksanakan ayat yang insya Allah. Oke. Jadi kisahnya kalau Fir'aun diingatkan ini ya, hasil untuk ini kan keajaiban ya. Ini telah dinyatakan dalam Al-Quran. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini kata Allah, aku selamatkan jasadnya Fir'aun agar supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Padahal ini sudah lama terjadi ya. Jasad Fir'aun kados ngeten iki ditemukan pada tahun 1800-an. Padahal Al-Quran turun ya, Rasulullah lahir 571 Masehi, 40 tahun berikutnya dapat wahyu. Berarti rentang waktu Al-Quran sampun dawuhke bilih jasad Fir'aun ditemukan itu Fir'aun belum ditemukan sama sekali. Ditemukannya baru tahun 1800-an. Nah ini maka ayat ini ya membuktikan bahwasanya Al-Quran itu mukjizat ya. Ini malah peneliti dari Prancis ya, ya tadi sudah diulang-ulangi ya, sempat takjub dengan penemuan ini ya, karena Al-Quran telah menyampaikan sebagai kepercayaan orang Islam sudah berabad-abad sebelumnya ya, ini sampun. Sekarang yang kelima yang kelima temanya Bani Israel menempati tempat kelahirannya yaitu Palestina. Ini sejarahnya kan ini ya. Terus Bani Israel itu sampai ke Mesir disebabkan oleh ya, satu Nabi Yusuf alaihissalam, putranya Nabi Yakub. Ya, ini kan dibuat oleh saudara-saudaranya 12 itu disumur karena ada sifat iri ya, atas perlakuan Pak Yakub, Nabi Yakub kepada putra-putranya. Lebih disayang, diperhatikan ya daripada yang lain. Ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga oleh saudara-saudaranya dibawa ke satu tempat dan dimasukkan ke dalam sumur. Ya, baju-bajunya diambil, kemudian bajunya dirobek-robek dan diberi darah ya hewan. Ya, mereka sudah sepakat membuat sandiwara ini sama menangis semuanya menyampaikan kepada Nabi Yakub bahwasannya ya, Yusuf telah diterkam serigala. Buktinya ini baju-bajunya. Langsung Nabi Yakub itu buta ya. Karena istilahnya kalau dalam sekarang stroke ya. Ya, karena yang dicintainya ternyata meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ya, lama setelah kejadian itu maka di Palestina sedang mengalami fase lawan pangan ya. Maka mulailah saudara-saudara Nabi Yusuf ini mengadu nasib sampailah ke Mesir. Akhirnya di sana pada ceritanya sampai salah satu dari saudara Yusuf yaitu Binyamin ini direkayasa ya, dia ya istilahnya dituduh mencuri perhiasan milik kerajaan, maka harus ditahan dan boleh dia dibebaskan karena
itu mencium baunya Nabi Yusuf, keringatnya saja, itu sudah yakin bahwasanya ya, penyakitnya atau butaan itu akan bisa sembuh. Itu karena kesentuhan pada anak. Baru keringatnya saja, ya, optimis dia akan sembuh dari penyakit setelah dipertemukan langsung bisa melihat. Ya. Dan pada ceritanya, singkatnya keturunan Yakub yang sedang mengaku nasib Mesir punya anak keturunan karena Nabi Yusuf diangkat sebagai menteri. Sebabnya bisa mentakwil atau menafsirkan mimpi. Ya. Raja yang sedang mengalami mimpi berulang kali, 3 kali, judulnya sama, bahwasanya kekuasaannya itu kalau takwil mimpinya ya, akan diambil alih oleh orang-orang Kipti, yaitu dari keturunan orang-orang Bani Israel di Palestina. Maka bagaimana caranya ini? Ya, disampaikanlah tafsir mimpi itu. Kemudian juga mengalami mimpi 7 sapi atau ada yang menyebut dengan 7 gandum, ya. 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus, ya. Dan ini ditampilkan mimpi itu bahwa ini akan terjadi musim yang baik dan terjadi musim yang tidak baik, ya. Sehingga dia dianggap sebagai apa istilahnya ya, pengelola pangan di Mesir, ya. Dan keturunannya kemudian diperlakukan secara semena-mena oleh ya, Fir'aun pada saat itu. Kemudian Nabi Musa diutus untuk membebaskan ya, orang-orang Bani Israel yang berada di Mesir supaya keluar dari perbudakan Fir'aun, dibawa menuju ke Palestina. Jadi ya, monggo kita rasakan ini tinggal 4 ayat. Jika nanti ada pertanyaan di monggo pun berpikir sama-sama pertanyaan. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat famahtafu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa laqad bawwa'na, dan sungguh bawwa'na kami tempatkan Bani Israila, Bani Israel ini sebutan dari anak turun Nabi Yakub yang suka mengadakan perjalanan di malam hari. Mubawa al-sidqin, di tempat sidqin yang baik. Warzaqnahum, dan kami beri rezeki mereka minat thayyibati, dari yang baik-baik. Famahtalahu, maka tidak ikhtalafun, mereka berselisih hatta sehingga ja'ahumul ilmu, ja'ahum, datang kepada mereka al-ilmu, pengetahuan. Inna rabbaka, sesungguhnya rabbaka, Tuhan kamu, yaqdi, dia putuskan bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamati, hari kiamat, fima, dalam apa yang kamu adalah mereka, fihi, di dalamnya, yakhtalifun, mereka berselisih. Ini makna perkataan ya. Terjemahan pun, dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka dari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Menurut ayat ini, ya, ini Bani Israel setelah sampai di Palestina, mereka bisa hidup rukun, ya, dengan rezeki yang cukup. Pertama ini. Tapi setelah itu terjadi perselisihan, ya. Sebabnya apa? Karena pemahaman terhadap Taurat ada perbedaan. Kenapa berbeda? Karena Taurat sudah ya, ditafsirkan ya,
dengan cara-cara yang berbeda. Ada ayat-ayat yang dihapuskan, ada yang diganti, ya, sesuai dengan kepentingan pada zaman itu, sehingga terjadilah perpecahan di sini, dan perpecahan ini sangat serius sekali, ya, sehingga menimbulkan perselisihan di kalangan, ya, orang-orang Bani Israel. Jadi, ya, orang Yahudi terjadi perselisihan lagi. Allah telah meletakkan Bani Israel di negeri yang indah, yaitu negeri Palestina. Di perjuangan yang luar biasa, Mesir Palestina itu tidak dekat, apalagi dipisahkan dengan Laut Merah. Ya, perjalanan yang spektakuler ini, ya, telah dilaluinya dengan berbagai macam cobaan ujian dalam perjalanannya, ya, sampailah akhirnya ke Palestina. Kemudian Allah melimpahkan rezeki yang baik-baik lagi bermacam-macam, peternakan, perkebunan, pertanian, dan perikanan di darat dan di laut kepada Bani Israel itu melimpah ruah semuanya ini. Jadi, ya, mereka hidup rukun dan damai, penuh bahagia di negeri yang baru itu. Tetapi kemudian timbul perselisihan yang besar. Nanti, ya, setelah itu ada perselisihan di kalangan mereka sesudah mereka mempelajari Taurat dan memperlihatkan hukum-hukumnya, dan dikatakan ada perbedaan di dalam memahami kitab Taurat, terjadi perselisihan. Demikian pula orang Islam, ya, belum panjenengan ini juga walaupun tidak disebut di ayat ini juga terdapat perpecahan-perpecahan yang menyebabkan terjadinya, ya, konflik intern, ya, umat beragama Islam ini. Maka sebaiknya bagi kita, kalau ada perbedaan pendapat, ya, ini jangan sampai kita bersikap maupun istilahnya fanatik, ya, kolot, ya. Nah, jadi mari kita hargai pendapat orang lain, ya. Pendapat yang sama, mari kita bersama-sama melakukan, yang berbeda untuk saling dihargai, supaya tidak mengalami perpecahan seperti orang-orang Bani Israel yang dikisahkan ini, ya. Kadang-kadang beda sedikit, hanya soal, ya, kecil saja, misalnya subuh pakai kunut dengan tidak sudah terjadi, ya, perselisihan sudah tidak mau akur. Jangan sampai terjadi itu. Mari kita belajar untuk menghargai, ya, perbedaan pendapat. Soalnya memang dalam ajaran Islam itu telah disampaikan oleh Rasulullah akan terpecah. Pengikut-pengikutnya ini menjadi 73 golongan. Nah itu, ya, terus firqah-firqah atau kelompok-kelompok itu pasti ada, dan mari kita belajar untuk menghargai kelompok lain, tidak usah melakukan tindakan-tindakan anarkis atau melawan pada kelompok yang lain. Betul, ya? Ini yang terjadi pada orang-orang Bani Israel setelah menempati bumi Palestina. Sebenarnya tidak wajar mereka itu berselisih paham, sebab Allah telah cukup jelas menerangkan kepada mereka hal-hal yang tadinya kabur bagi mereka. Soal kitab Taurat itu jelas membimbing mereka untuk kebaikan. Jika timbul perselisihan, maka itu disebabkan faktor pribadi dan kepentingan golongan di antara mereka. Dan ini, betul-betul kali yang Muslim, ya, Al-Quran sudah luar biasa sempurnanya, bagus, ya, tapi banyak kaum muslimin yang memahaminya dengan sudut pandang berbeda dan didasari dengan kefanatikan. Akhirnya terjadilah, ya, firqah-firqah atau kelompok-kelompok, ya, di dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka.
kebencian ini sudah dimiliki oleh seseorang, ya, itu kan diterangkan dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, misalnya al-falaq, misalnya wasqil atau misalnya nafas terdekat, wa min syarri hasidin idza hasad, itu ya. Dan dari kejahatan orang yang menghendaki, orang yang genggi-genggi, kalau dipanggil hasud atau bahasanya apa? Iri, ya, iri, ya. Apabila sudah action, ya, sudah menghendaki, ya, ini bahaya sekali, ya. Bisa menimbulkan fitnah, bisa berlaku curang dan seterusnya. Maka ini jangan sampai ya kedengkian kita mendapatkan perpecahan di dalam kita mengamalkan ajaran Islam. Kedengkian dan kebencian terhadap golongan lain, ambisi pribadi, bermegah-megah, dan kepentingan golongan serta faktor-faktor subjektif sangat mempengaruhi mereka dalam pelajari Alkitab. Lagi sehingga perpecahan ini dibuat ambisi pribadi, ya. Kadang-kadang mementingkan golongannya, menganggap golongan lain salah karena bermegah-megah dan banyak faktor yang lainnya. Ya tidak beda dengan ajaran Islam pun akan terjadi perpecahan-perpecahan kalau masing-masing memahami dari sudut pandang yang berbeda-beda dan mengedepankan di bawah sifat fanatik, ya, fanatik. Ya. Kalau tidak seperti ini tidak salah, dan jangan demikian. Karena di dalam Islam itu ada dua, ada memang hal-hal yang prinsip itu tidak boleh beda. Ya. Contohnya kita Al-Quran, ya, Tuhan kita Allah, Nabi Muhammad, itu nggak boleh beda seperti itu. Dalam Islam harus sama, cuma dalam bidang furu'iyah, cabang-cabang, ya, masalah masing serentak di masing ngaku kuno, ya, menurut cabang furu'iyah, cabang kecil ini kita harus siap untuk saling menghargai. Ya, di dalam fikih kan ada 4 imam mazhab yang terkenal, ya. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ini sekarang genter-genter nggak ada pendapat yang boten sami, ya. Nah, tidak sama, mereka pun tidak saling menyalahkan, tapi mereka saling menghargai pendapatnya. Itu ya, kalau harus keluar dengan dari imam siapapun atau tidak usah imam-imam, ya, pokoknya mau saling menghargai, ya, karena disitulah letaknya sebab-sebab timbulnya perpecahan kalau kita mengedepankan istilahnya sifat fanatik, ya. Tapi kalau bidang akidah harus fanatik, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, nggak bisa ditawar-tawar lagi, itu harus fanatik. Memang dalam Al-Quran itu penjelasannya surat Al-Kafirun ada yang fanatik, ada yang tidak. Yang fanatik itu berkaitan dengan prinsip pokok tadi, itu harus fanatik. Tuhan kita Allah, kitabnya Al-Quran, nabinya termasuk fanatik, harus itu nggak boleh ditawar. Tapi untuk yang lain furu'iyah, yaitu masalah ijtihadiyah, itu pasti ada beda pendapat. Ya, menurut saya, kalau betul menurut pandangan itu yang betul memang itu susah dikompromikan karena sudut pandang yang beda itu. Ya. Kata ceritanya dalam ini korban gajah, motor buta disuruh pegang gajah. Sehingga kalau sikile, ya ditanya gajah seperti apa? Seperti ya perawan gede, ya. Kalau sikile, jadi kalau bututnya kalau telur, ya kalau yang segini bu, paling cek mek bututnya maupun hampir sedikit bagiannya. Kalau nomor ini, nah di sebuah juga, ya, orang sih berlari kan dipegang, mereka punya jawaban yang berbeda. Maka mereka salah, tidak salah sebetulnya, cuma sudut pandangnya saja berbeda-beda. Nah itu ya. Terus membagi belum adanya sambung atas sebagai sifat fanatisme di dalam hal-hal yang kuliah. Nah itu ya. Mereka tidak segan memutarbalikkan pengertian ayat dari arti yang sebenarnya, ya, karena ada kepentingan lagi, ya.
ayat itu diputar balikkan supaya berpihak pada kepentingannya. Nek ngeten rusak ini. Ini betul nama kalau Al-Quran pun kalau seorang punya kepentingan Al-Quran disesuaikan dengan kepentingannya, bukan kepentingannya menyesuaikan Al-Quran. Wong Al-Quran itu ukuran standar. Al-Quran jangan sampai menyesuaikan pendapat. Artinya saya dulu meteran kalau kayu yang diukur itu yang diukur cuma atau ngatas diketok. Palingnya setengah meter, meterannya diketok. Meterannya setengah meter, meteran tetap yang dipotong kalau tidak sesuai ya kayunya, potong-potong meterannya ya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Makanya ini ya Al-Quran sebagai barometer, kita tahu sebagai barometer kalau ada kepentingan kita, mestinya kepentingan kita ya kembali kepada Al-Quran, kepada Taurat kalau zaman dahulu. Firman Allah artinya yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ini kalau inginane surat At-Taubah disampaikan banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab Taurat yang telah dipalsukan oleh profit-profit atau istilahnya penderita-penderita pada saat itu karena ada kepentingan. Jadi itu asal-asalnya munculnya perselisihan. Hasil nomor keimanan harus mantap. Jadi disampaikan pada Rasul bukan berarti Rasulullah itu tidak mantap imannya. Ini nanti ada penjelasan dari segi usul atau gaya bahasa di dalam Al-Quran. Wa in kunta bi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una kitaba min qablika laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Fa in kunta, maka jika kunta adalah kamu fi syakkin dalam keraguan, syak ragu ya. Mimma dari apa yang anzalna kami turunkan ilaika kepadamu fas'ali maka tanyakanlah alladzina orang-orang yang yaqra'una mereka membaca Alkitab min qablika dari sebelum kamu. Laqad ja'aka sesungguhnya ja'aka telah datang kepadamu al-haqqu kebenaran mir rabbika dari Tuhan kamu. Fala takunanna maka janganlah takunanna sekali-kali kamu adalah minal mumtarin termasuk golongan orang-orang yang ragu. Jadi disampaikan pada Rasul, tapi bukan berarti Rasulullah itu masih bimbang dalam keimanannya. Ini kayak bahasanya nanti ada penjelasan. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, Taurat, Injil. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Jadi bukan Rasul itu ragu, bukan cuma ini dibedakan kejadian-kejadian sekarang di bukan masa lalu, ya. Maksudnya pesan Allah Rasul tidak boleh ragu-ragu ini bukan berarti Rasulullah belum mantap dalam keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sikap pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani terhadap kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka dengan mengatakan, jika engkau hai Muhammad ragu-ragu tentang Rasul-Rasul dahulu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka tanyakanlah kepada pendeta-pendeta Yahudi Nasrani yang telah mengetahui dan membaca kitab-kitab yang telah kami turunkan itu sebelum aku menurunkan Al-Quran kepada kamu. Ini penjelasannya. Ya, menurut bahasa Arab, ungkapan dalam ayat ini bukanlah untuk menerangkan keraguan Nabi Muhammad SAW, tetapi menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar telah yakin dan percaya kepada
yang diutus Allah dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ragu-ragu. Ini memang gaya bahasanya ngeten ya. Jadi seolah-olah disuruh tanya pada orang-orang Yahudi supaya kebenaran itu dapat diperoleh. Padahal orang yang dahulu ternyata sudah sama berselisih. Jadi ayat ini merupakan sindiran kepada pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Kalau takut mau dia ternyata kenyataannya mereka sudah berselisih. Maka ini merupakan sindiran kepada pendeta Yahudi Nasrani dan mengungkapkan perbuatan-perbuatan dosa yang telah mereka kerjakan. Jadi dengan hal itu terus intisari pun itu lalu kita harus memiliki keimanan yang mantap dan kuat. Rasulullah sudah mantap imannya pada wahyu yang diterimanya ya. Ini seolah-olah diperintahkan tanya pada para rasul dahulu ya. Ini untuk istilahnya gaya bahasa nyindir, sebetulnya nyindir kepada pendeta-pendeta zaman dahulu yang melakukan istilahnya penafsiran ya, ayat-ayat Allah dengan kepentingan mereka. Larangan mendustakan ayat-ayat Allah. Ini penting sekali ya. Yang disebut dengan mendustakan itu apa? Percaya tapi tidak mengamalkan. Itu mendustakan ya. Nek bukan ini dikabarkan wong baru bahwa ya PAM hari ini akan mati selama 1 minggu. Belum dengan percaya, tapi tidak ada persiapan untuk menampung air selama 1 minggu. Itu nanti pun percaya saja. Dan kalau kita tidak siap-siap, hanya akan mengalami kesulitan untuk mendapat air. Kita akan menciptakan usapan pengumuman tadi. Tapi kalau dengan kok, siap-siap semua warga di Wali Bayu Kabeh, berarti kita tidak mendustakan ucapan itu. Sama dengan Al-Quran ya. Al-Quran banyak di kalangan kaum muslimin mempercayai sebagai kitab suci. Tapi jauh-jauh pun Allah di dalam Al-Quran tidak ditaati sama sekali. Jadi termasuk mendustakan ya. Tapi kalau orang yang tidak percaya pada Al-Quran bukan mendustakan itu langsung mengingkari namanya kafir. Jadi innalladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Kan teman-teman ya. Jadi kafir dengan mengingkari itu mendustakan itu lain. Kalau kafir itu dengan mengingkari tidak percaya. Kalau mendustakan percaya tapi orang tenanan gitu. Konteks ini lagi mendustakan. Maka dikatakan dalam Al-Quran innalladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang kafir sekaligus mendustakan ayat-ayat kami ya. Nah, semacam ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunanna minal ladzina kadzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Wa la takunanna, dan janganlah sekali-kali kamu adalah minal ladzina, dari orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah. Fatakuna, maka adalah kamu minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ayat Allah itu petunjuk, konsep yang bisa membimbing kita menuju pada keselamatan, kebahagiaan. Tapi konsep petunjuk itu bukan dipun orang pai, mesti rugi. Misalnya kalau dengan dari rumah ke Jakarta mengikuti petunjuk ya, di ke Jakarta terus kita ini sampailah kita di tempat tujuan ya, kita selamat ya, sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau nggak mau mengikuti petunjuk ya, ke Jakarta dengan milih ke Solo ya, dari benten hasilnya terakhir benten. Maka mari kita mengikuti petunjuk Allah supaya kita sampai pada keselamatan dan kebahagiaan.
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Ya, mereka tidak mentaati ajaran Nabi Musa, tapi ajaran Nabi Musa hanya dipakai sebagai alat untuk mencapai yang diinginkan, sebagai alat politik. Karena perbuatan itu akan menimbulkan kerugian besar. Orang yang melakukannya di dunia dan akhirat mereka rugi bernamun akhirat mawon dunia rugi. Karena tidak memperoleh tadi keselamatan, kebahagiaan tidak diperoleh. Di akhirat jelas rugi karena tidak akan diberikan Allah pahala besar berupa surga. Oke. Terus ini saya libur nomor itu ini ya. Bab yang ketujuh kita diperintahkan ya untuk benar-benar konsisten, istilah konsisten. Sepakat apa yang disampaikan Allah untuk kita ikuti, ya, yang dilarang untuk kita jauhi itu pasti selamat. Ya. Mulai ngaji Al-Quran ini para sahabat Rasul yang pun para sahabat itu pengen pindah ke ayat-ayat berikutnya yang dibaca sebelum ayat yang sedang dibaca itu tampak jelas apakah di situ ada perintah Allah ataupun yang dilarang oleh Allah. Nah itu dicermati betul ya. Dibaca satu ayat perintah Gusti Allah nopo dengan ayat ini. Ya, orang Gusti Allah nopo dengan ayat ini. Hikmahnya apa dari ayat ini? Itu betul-betul dicari. Ya itu betul-betul pindah ke ayat berikutnya sebelum itu ditemukan. Karena Allah menyampaikan ayat per ayat pasti hikmahnya itu ada. Dan itu orang sadar kalau ini melalui ngaji Al-Quran harus ngeten. Orang salaman cepet-cepetan itu buatan. Tapi yang itu tujuh ya, necok ganjaran ya mesti jadi wahyu Gusti Allah diwaca ganjaran kata. Tapi apakah itu bisa membuka pintu hati kita untuk mengetahui mana yang benar yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita jauhi. Jadi kalau ngobrol dengan ini ganti ayat kata Yusuf Mansur satu hari satu ayat. Sekarang sudah meningkat 2 juz itu satu hari satu juz ya. Itu untuk ngajinya ya. Berarti selepas sholat satu halaman, satu lembar ya. Satu lembar berarti 5 kali sudah mendapat 1 juz. Ya, satu hari 1 juz itu membaca. Tapi kalau memahami ayat Allah, pemahaman dan pengamalan. Hari ini kita baca ayat apa dan mari kita amalkan. Kalau itu perintah kita lakukan, kalau itu larangan mari kita menjauhinya. Itu selama setahun 365 hari misalnya, bulan dengan sudah mendapat 365 ya, kebaikan dalam diri kita. Ya. Misalnya itu larangan, kita sudah bisa mencegah hal-hal yang banyak, bisa melakukan perintah-perintah yang banyak. Ini pun tahun hidup kita sudah diwarnai dengan perilaku yang baik. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Mulai dari kata Al-Quran, perilaku kita sendiri cetok dari jelas. Dan itu makanya mari benar-benar Al-Quran itu menjadi ya, rujukan bagi kita. Semoga perilaku kita sejalan dengan ajaran Al-Quran. Yang pun tentunya akhirat dikantor syafaat. Syafaat itu namun akhirat mawon. Misalnya tentunya itu wonten kalau dengan buatan itu nyawang misalnya Al-Quran wonten. Jadi kalau pandangan Nabi perilaku itu insya Allah di dunia kita akan dapat petunjuk dari Al-Quran. Yaitu tidak perlu orang-orang yang harus dimasukkan
maka seolah-olah hatinya telah terkunci mati. Kepingin mati berturun gitu. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal 'alim. Ini dua ayat satu ayat di bawah. Terdelapan dua ayat ya, sebenarnya ya. Oh, ini satu tema. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidak orang akan beriman. Ini dari saat dipahami ini orang tasdid ternyata. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu kok malah tidak akan beriman. Terus pasti tidak beriman maksudnya itu. Karena perlu ada kehasilan untuk memperjelas. Orang-orang dipahami namun letter kemarin kadang-kadang malah ya membingungkan. Soalnya ya, kalimat ini perlu dipertegas dengan penjelasan. Ayat ini menerangkan bahwa bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah berlaku ketetapan-ketetapan Allah. Bagi yang itu pun boten turun derek ayat itu Allah jika orang ini boten turun dilarang malah melakukan mono yang tertinggi ya. Orang yang semacam ini mendustakan ayat Allah berlaku ketetapan Allah. Ketetapannya bagaimana? Ketetapannya itu adalah mengadab mereka dengan adab yang tadi di akhirat nanti. Nek menurut pangerake lagi ketetapannya pun jelas seperti itu. Nanti ya. Jadi kalau dia sudah yakin akan dapat adab, yakin nek melakukan itu mendustakan ayat Allah maksudnya, maka dia akan terkena adab itu. Iman mereka tidak dapat diharapkan lagi karena hati mereka telah tertutup dan terkunci mati dari menerima petunjuk ilahi, sehingga tetaplah mereka dalam kekafiran dan perbuatan dosa. Jadi dia yang menutup hati boten turun nanti ajaran mereka lolos ini. Berusaha tahu, berusaha dengar saja tidak mau, sudah menjauh dan ini. Boten sakit asal pokoknya petunjuk yang penting. Cobalah untuk dibaca dulu, cobalah didengar, dimengerti dulu. Apakah ini tidak baik atau baik? Dipertimbangkan dulu. Meskipun maklum, tapi yang akan menggadai sifat mendustakan ayat Allah, dia tidak lagi mau mendengar, maka terkunci mati hatinya. Ya. Walaupun ja'ahum telah datang pada mereka kullu ayat, tiap-tiap ayat, hatta sehingga yarawul adzabal alim, mereka melihat al-adzab siksa al-alimu yang pedih. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, terus diterangkan koyoko hingga mereka menyiksa adab yang pedih, ini tetap boten buruk percaya. Orang-orang yang terkunci hatinya itu tidak akan beriman walaupun kepada mereka dikemukakan berbagai macam bukti tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah. Jadi contohnya wong-wong kafir yang itu sudah nyata-nyata Nabi Musa ajarannya sebenar mukjizatnya disaksikan sendiri itu, tapi mereka ya tidak mau menerima ya. Dan gitu. Mereka baru akan beriman setelah dimasukkan ke dalam rangka mengkaset ini. Terus kalau ini belum atur, sejak tersebut sebelumnya semua orang itu punya keimanan. Wong manusia wonten tiga potensi. Ya. Ada nafsu, itu sing jodoh ini nafsu. Ada masuk lagi namanya hati, ya. Kolbul. Masuk lagi di dalam hati namanya rohani. Nah, rohani itu dari Allah secara langsung. Wanafakhu fihi min ruhi. Saya tiupkan roh itu dari ku secara langsung. Dan itu tersimpan di dalam hati, dan ini selalu suci dan bersih dari hal-hal yang tidak baik. Itu namanya rohani. Setiap orang punya. Kalau menurut Pak Ali bin Hajar,
batinnya di dalam berhubungan para Allah semakin terang itu. Okay. Tapi yang bukan pasti saya hubungannya direbut bahkan sudah tidak kelihatan. Tapi tepatnya di sini ya, di sini tepatnya. Dan itu pasalnya sumber itu saking kok bertipur, mana hati kan ada dua ya. Tengkanan, terus sebelah kiri terbalik ya. Nah itu yang disebut dengan hati nurani. Ya. Tanyakan kepada hatimu yang dalam, yang paling dalam lagi, dan mesti namanya sesuatu kebenaran. Kalau dengan ya, gue kadang-kadang ini ya, soal mono, sebelah kiri, rapi, misalnya gitu lah, ini gini-gini, sih tersimpan itulah orang ini. Lalu Jodoh ini ngambil pun nafsu, soal ini tak apa-apa, kabeh orang yang mono, karena sama tidak ada yang sing jodoh ini ya. Lalu tentang salah warga, dan dia itu mengalami sampun suara hatinya itu mendominasi, nafsunya dikalahkan, terus dia tingkat sekali. Tapi kalau berhenti dikalahkan oleh nafsu, maka jadilah orang yang diperbudak nafsu, jelek perilakunya. Nah itu ya. Lah analisipun nafsu dengan roh di tengahnya ada namanya hati. Hati itu walaupun artinya bulat balik, kadang dipengaruhi roh dari hati, kadang dipengaruhi oleh nafsu dari elek. Semua hati itu tergantung pengaruhi. Iya. Nah yang mengaruhi siapa? Kawe Allah diwasbisu disuduri nas inal jinnati wa nasi sakit moral malik hatinya dimiliki wonten jin wonten manusia. Ya, mulai dengan sore kumpul keke untuk berita ini akhirnya mulai dengan ibusan ya. Itu yang bukan itu berita ini akhirnya tenang ya. Nah ini ya. Tapi nih bisikan-bisikan itu dari setan kita nggak tahu kalau setan berbeda itu kasus ini anggap darah itu. Cara menanggalnya bagaimana kata Rasul? Bacalah menjelang tidur ya, diawali surat Al-Fatihah, kemudian kul huwallahu ahad perlu tiga kali, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, nek panjenengan kersa ditambah ayat kursi iki mawon nggih niku didhamoke damu ya tiup ya ditolak kanan terus diusapke menjadi panggilan muni mawon sing saged kula panjenengan jangkau. Itu sebagai penolak secara batiniah dari bisikan-bisikan jin atau syaitan yang sedang menggoda kita. Dan itu bahaya itu. Soalnya waktu dia bisa nabi-nabi setelah ditiup-tiupkan di dalam hatinya oleh jin dan syaitan menjadi ada kebencian antara mereka. Kenapa yang nonton itu? Suami istri yang rukun-rukun baik-baik, ternyata setelah dimasukkan oleh jin yang jahat, rasa kebencian, ya mau rasa senang kalau bujuk itu bosan. Bujuk itu kalau sewana dulu terus orang senang, orang tertarik, pinginnya terus kayak gini. Ingatkan sebabnya mau pada betul masalah, dan inilah diantaranya hati telah dikuasai oleh bisikan-bisikan jin. Berarti ya itu untuk menangkal itu mau dari sehari itu saya itu harus nonton. Ini jual sama ini. Jadi ya, naikpun rasanya ada, mungkin yang naikpun sadar. Jadi semua orang itu sadar menami nolong itu seseorang sudah sampai pada titik zero mind, ya, namanya titik kosong nol, sudah tidak punya kekuatan apapun. Contohnya di Fir'aun tenggelam di besar di kekuatan apa-apa, di saat nol inilah dia mengalami kekuatan yang luar biasa di luar dirinya, yaitu Allah. Misalnya kalau dengan orang besar gelar numpak kapal, terus kapal besar melangi ini orang bisa suwe ini baru kita menyadari titik nol itu. Kita tidak bisa mengandalkan apapun, kita minta tolong kepada Yang Maha Kuasa di alam ini. Ya, kadang-kadang yang pepet zaman uripin bersentuh Islam, tapi menjelang kematian nggak lagi ada kemampuan untuk menolak kematian. Baru di titik nol itu orang tua akan sadar adanya Allah. Tapi kesadaran saya harus mengenai orang yang dulu ini, karena sudah nggak bisa
iman yang kuat. Dewa yang itu sing sadare sasamune mlebu neraka. Ana sing sadare setelah di dalam kubur laula akhbarani ila ajali qarib asad wa aku minas dhalimin. Kuwi di kubur diseksa menika ya Allah nek ngerti kaya ngene nggih. Mbok kuwi disake malih dihidupkan lagi sesaat akan banyak berbuat baik, niscaya tidak akan mendapat seperti ini. Kandung itu kaset sing wis terlanjur di kubur. Sing terlanjur kali itu terjadi ada neraka itu punah nggih. Terus lakukan mereka ingin hidup lagi dari ya termasuk istilah penyesalan yang tidak akan dapat diperbaiki. Berkeluarnya sampai atas mengalami kasus meter ini cukup menjadi pelajaran saja untuk kita semua. Tapi iman mereka itu tidak diterima lagi kaset-kaset seperti itu ya, karena kita bisa telah tertutup. Nah, di kesimpulan, terima kasih. Mungkin saya betul pada kalau segera akhir atau mungkin kan kalau ngopot pendiri tafsir terus pertanyaan memang panjang. Kalau mungkin kalau terus ngantuk akhirnya jadi dari pulau dan saya ringkas dan saat ini ngantuk merangkum termasuk tapi masa gangguan ini ngaji kalau dari luar saya disampaikan ngaji itu kan ngantuk sedikit betul gajasan soalnya itu undangan kok rumah kok serapun dunia ini betul-betul gajakan kalau juga insya Allah di seberang itu di seberang kok pada nyawa beliau makro atau di mana kesel ya tapi ini kan nanti kalau hadis wajar itu para malaikat datang di majelis kita untuk memohonkan rahmat maghfirah bagi orang-orang yang ada di majelis seperti ini. Walaupun di tempat ini misalnya ada orang yang hanya mampir saja di kalau ini masjid menemui Pak Basir, orang yang dinasi atau menemui kalau jago ini ketika rahmat maghfirah orang yang niatnya ngaji selalu menemui orang sendiri ya ngantuk ngaji orang ini lo boleh kapan Al-Quran ini bahwa Al-Quran itu pakem dibuat Al-Quran bukan tentang masalah begitu Al-Quran itu guyonan malah olahraga kalau di jalan Rasul yang ngaji malah tangisan bermanis ya Gusti pulau dari sakit harus ngotot timbul ini awal isi selama pulau dari ngotot timbul Gusti beda dari pemberikan atas engkau beri ada kepada anak-anak realisasi baik mereka berfirman apa saat mengkaji firman Allah mulai menjadi dijaluk untuk khusus itu orang ngatur itu berlaku ini dan sudah terus membagi Al-Quran atau sebagai pulau lantungan di wibawanya Al-Quran itu sangat itu mendengar positif dalam Allah maka sama pulau segerakan ini betul-betul tafsir yang dia memberikan keterangan dan pulau pagi ini, nah singkat malah di kitab Jalalain usulika, tapi orang sekolah dia singkat karena itu lagi 20 menit langsung sudah halaman itu ya. Nah ini singlong dia agar tetap diperlukan wonten ya Jalalain dikatakan ya kemudian ya Al-Mutahobat ini tafsir Mutahobat itu tafsir yang diambil dari beberapa keterangan yang bermasalah-masalah ini kesimpulannya ya atau sebutan oleh awal atau akhir ini Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan Nabi Harun gunanya masih yang tadi doanya supaya Fir'aun itu dilenyapkan dari muka bumi bersama harta bendanya karena dia telah berbuat zolim dengan kekayaan serta kekuasaannya. Dunia harus apa? Dan dikabulkan. Ya, yang dipertegas dengan pertemuan Nabi Musa dan Fir'aun di Laut Merah saat berada dikabulkan, maka untuk doa itu perlu proses. Orang langsung bela Fir'aun oleh seorang aku terus mati panggungannya panggungan ini
wonten proses. Jangan dulu sih mau merah lagi ya. Mulai terus mendengar cuma terus langsung terkabul gitu. Terus proses ya Allah dikatakan kesembuhan dari sakit saya orang langsung sembuh. Di wonten yang langsung tapi karena proses disukai Pak Dokter terus sembuh. Nah ini wonten ceritanya wonten. Nah, tapi budaya itu penting ya. Kadang orang itu mau disuntik kadang baru sakit langsung ya. Malah salah juga malah dari abses. Wonten juga baru salah mungkin salah set ya. Menjelaskan kematian Fir'aun mau percaya Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun mati di Laut Merah dan jasadnya diselamatkan Allah untuk menjadi pelajaran. Jadi pokok-pokok itu namanya Evangelio. Itu ternyata panjang sekali, 2 meter lebih, hampir 3 meter ukur. Untungnya tasnya wonten masih tunggal. Itu masa dia kira-kira sudah itu mau kamu buang orang untungnya di kelas emas itu enggak dulu dia itu kelas atau di buang ini dari motor lakunya tadi aku berdoa hampir sebulan dia Fir'aun wonten singgalnya dipakai wonten tunggal yang terbuat dari emas. Jadi ternyata diselamatkan walaupun sudah ribuan tahun. Selanjutnya Bani Israel menempati tanah kelahirannya yaitu Palestina. Kemudian timbul perselisihan antar mereka. Sebagian mereka akan mendustakan ayat Allah di Israel. Dan terus ini sejarah. Walaupun kita sudah kenal dan sering mengenal sejarah semacam ini, yang belum kita ambil adalah hikmahnya. Ini sejarah terus jelas ini sudah sering kita dengar. Hikmahnya jangan sampai kita punya karakter seperti Fir'aun. Mari kita warisi ajaran atau karakter sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Berarti ya, kasus sebelum mengatakan menurut laporan itu selain keuangannya tanggal 21 bulan 3 ya di ini ya 21 bulan 3 jumlah amal 285 hari 21 Maret kemarin hari Sabtu ya 285.000 rupiah ini langsung diserahkan pada negara untuk meneruskan pembangunan sini karena masih butuh dana untuk tahap yang kedua 180 juta. Ini pokoknya sampai sakit belum itu bisa pun mudah-mudahan yang bisa terus bersemangat dan Allah memudahkan rezeki kita semuanya sehingga rezeki bisa terwujud dengan dana yang bagus dan nanti jamaahnya akan meningkat untuk anak keturunan kita dan bisa memakmurkan masjid ini jauh lebih baik lagi. Atas sebelumnya mungkin sebelum amal itu tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh mau pertanyaan ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenai bab taubat yang terlambat. Kemudian kan ada hadis yang mengatakan makhluk kalam ini la ilaha illallah jannah. Itu bagaimana hubungannya? Oke. Niki wonten pertanyaan tentang taubat yang terlambat seperti taubatnya Fir'aun atau mungkin orang lain ya sudah kebakar, sudah sampai siluman kosong dan taubat ini pun menjelang kematiannya ya padahal dalam hadis sudah diterangkan maka akhir kalami bila illallah ta'ala jannah. Ini benten pasti nek yang sing wis kepepet niku wau oleh tobat ngakoni Gusti Allah mergo kepepet. Ya mergo kepepet niku mboten mergo kesadarane benten niku. Nek yang sing mas la ilaha menjelang ajal
niki panci wonten sing tiyang itu memang untuk mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Jadi proses awalnya pun sae, cuma terakhirnya dikunci dengan la ilaha illallah sehingga orang menjadi sempurna wa keimanannya. Terus niku mboten perkara hakikat ya. Tapi nek dia belajar dari Allah kepada tetap mboten saged niku nggih. Kita kan diperintah oleh Rasul untuk banyak berpikir ya, karena akhir ucapan kita la ilaha illallah itu akan dijamin masuk surga. Nah, ngarai supados akhiripun kula dengan kesan iki dengan mengucap kalimat la ilaha illallah itu berganti. Sebabipun sakaratul maut, mabuk kematian itu belum sakit ditangani ya. Baga emot baga sadar baga pancen nggih perlu bimbingan. Mulai iki wong sakaratul maut nggih Allah la ilaha diucapkan. Aku kok eling-eling nggih. Kok ikut buku kok gimana nggih. Kok langsung padanya usake Allah atau la ilaha illallah. Jadi kalau dia sempat melakukannya, maka segenap kehidupannya akan berakhir dengan husnul khotimah. Dan itu ya. Jadi mereka walau prosesnya mau saya, cuma akhirnya menyebut la ilaha illallah. Tapi kepepet menjadi motor itu tetap bukan sakit pun anti keyakinan itu. Kalau ini mau dengan sewaktu-waktu la ilaha illallah harus kita hidupkan ya, menyertai detak jantung kita, perjalanan darah kita, dan sekujur tubuh kita buatkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu pun aloke ditaruhkan di dalam hati. Karena itu ya la ilaha illallah itu bahasa isyarat. Maju terus kok. Misalnya ini orang maju terus orang ini dengan ini merdeka ini dadah ini pantas beneran ini. Jadi dadah ini ya wah mulai dari Allah itu alami semoga dikaji itu ibunya mulai Allah langsung ini kalau ngajari itu ya ibu ya dari Allah dari Allah ini terus dibaca terus malah lucu nih anak ini ya. Nah ini memang itu bahasa isyarat untuk memperkuat supaya kalimat ini tertanam kuat di dalam hati kita. Mau lalu disalahi Nabi dia pokoknya mau ya untuk membantu keyakinan kita dan masyarakat untuk cara saja. Nabi dia pengajian berlaku yang tinggi. Apa terus yang tinggi salah? Ya, berusaha itu pun tidak. Mau orang mungkin aku supaya kita ya Nabi orang itu supaya lindungnya aku tangan. Dasar ini memang dengan gua dari sekolah ya makin itu jadi penting ya. Belum kan orang makin mereka belum sering itu habis kok belum kan ya. Cukup kita lihat saya Nabi orang saya belum nah yang ini belum sah pun terus kita masalah ini berusaha harus kesana tapi mau pun atau ini dihadapi dengan saling pengertian. Oke, kalau ini harus bersikap dia, sama lain kali kita teruskan untuk akan jawabnya. Harus kurang bersaudara.